Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya bermakrifat. Kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Mon, dan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang Quran Qadim. Apa itu Quran Qadim? Dan bagaimana cara membaca Quran Qadim? Nah, kali ini saya ingin dijelaskan seterang-terangnya pada Mbah Mon. Mohon dapat diberikan pencerahan supaya kita bisa mengamalkan apa itu Quran Qadim. Karena yang selama ini kita tahu adalah Quran Mushaf. Monggo Mbah Mon. Terima kasih Bu Nyai. Saya kira definisi Quran Qadim sebenarnya sudah sering kita sampaikan ya. Jadi pada prinsipnya Allah Maha Berkalam, kalamnya di alam ketuhanan itu tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi karena sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Makanya Tuhan menurunkan di alam yang lebih rendah kadarnya, yaitu alam nur, alam ruh atau alam cahaya. Di situ kalamullah pun sifatnya adalah kalam qadim, bentuknya nur atau ruh, atau biasa disebut dengan Quran cahaya atau Quran qadim. Sehingga karena qadim dia sifatnya mutlak, dia tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, sehingga bentuknya jelas bukan huruf, bukan suara, dan bukan kata. Karena alam qadim adalah alam partikel, bukan alam materi. Di sana tidak ada materi itu. Jadi tidak ada bunyi di sana Bunyai. Kemudian mewujud di alam dunia ini, kalam qadim itu berubah menjadi kitab suci. Dan kitab suci adalah perkataan manusia yang diucapkan oleh utusannya sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Sehingga perkataannya pun perkataan Tuhan, tetapi yang mengucapkan adalah manusia. Al-Quran diucapkan oleh Nabi Muhammad dalam bahasa Arab Quraisy. Jadi di alam qadim tidak ada kata ikro, itu apalagi di alam ketuhanan itu. Jadi Tuhan tidak berbahasa Arab itu karena laisa kamitslihi syai'un gitu. Bahkan di alam qadim pun sifatnya adalah partikel. Namun ada hamba-hamba yang disucikan ruhaninya yang bisa mengakses, yang bisa menyentuhnya, yang bisa membacanya. Jadi mohon dipahami ini, bentuknya partikel dan gelombang, bentuknya frekuensi ilahiyah. Kemudian masuk ke dalam diri manusia yang disucikan, yang ruhaninya disucikan. Karena itu alam qadim hanya kompatibel dengan yang qadim pula. Unsur qadim dalam diri manusia ya hanya ruh. Jadi ya melalui ruh itulah Quran Qadim bisa dipahami. Namun ada satu prinsip yang sangat pasti, dia sifatnya top down, bukan bottom up. Bukan kita meminta kemudian dikasih, tapi terserah Tuhan. Bahkan ini pernah ada suatu masa ketika Rasulullah dulu itu lama tidak mendapatkan wahyu. Bahkan istilahnya Rasul itu sampai galau, kok wahyu tidak turun-turun. Jadi sifatnya begitu Bunyai, kita dipahamkan dan diberitahu. Selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia teragung, manusia dengan tingkat spiritualitas tertinggi, dengan presisi yang tertinggi. Jadi bayangkan Bunyai, sesuatu yang sifatnya frekuensi, getaran, begitu mewujud di alam dunia bisa berwujud dalam bentuk teks yang sejumlah 6.200 sekian ayat ya, 114 surat itu. Itu begitu presisinya. Nah, ini yang membedakan dengan penerus-penerusnya. Pasca nubuah berakhir, kan sudah tidak ada kenabian lagi. Namun selalu ada hamba yang ditunjuk untuk meneruskan fungsi-fungsi tersebut.
Yang selalu saya sampaikan, dia bisa rasulun min anfusikum, bisa ulil amri minkum, bisa warasatul anbiya, atau bisa waliya mursida. Nah, fungsi rasulun min anfusikum ini dia hanya membacakan kembali. Jadi dia membacakan sesuatu yang sudah dibacakan oleh Nabi Muhammad terdahulu. Jadi prinsipnya seperti itu, Bunyai. Monggo, ada yang perlu dieksplorasi lagi? Iya. Ini yang ingin saya tanyakan justru tadi, guru mursyid atau yang menyambungkan Rasulun min anfusikum tadi, Rasul utusan. Apakah Rasul utusan di zaman itu juga bisa membacakan seperti pada zamannya Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya gitu? Karena pada prinsipnya waktu Mbah Mun itu sampaikan di konten-konten Mbah Mun sebelumnya, kalau utusan itu sebenarnya adalah nurun ala nur gitu ya, nurnya Allah sendiri gitu ya. Jadi jangan melihat zahirnya di zaman sekarang, tapi manusia pilihan yang memang membawa nur ilahi itu tadi ya, sehingga bisa menerjemahkan, membacakan Quran Qadim. Begitu Mbah Munajat. Prinsipnya begini, Bunyai. Ketika seseorang hamba yang telah disucikan ruhaninya dan Allah berkehendak untuk menunjukinya, maka pada hakikatnya kesadaran dia sudah ada pada kesadaran ruhani. Kehidupan dia ada di dalam kehidupan alam qadim. Namun jangan dimaknai bahwa Quran Qadim itu bentuknya lembaran-lembaran yang tersusun rapi seperti itu. Itu tidak seperti itu. Jadi dia mengikuti zamannya, mengikuti peristiwanya. Jadi misalnya saya sedang kebingungan bagaimana caranya saya bisa naik dimensi. Tiba-tiba saya dipahamkan oleh ayat tentang ihdinas siratal mustaqim. Misalnya seperti itu. Misalnya kita dalam sebuah kondisi kehidupan yang sulit, tiba-tiba Allah memperkenankan kita dipahamkan melalui ruhaninya terhadap ayat-ayat qadim tersebut. Jadi sifatnya itu adalah interaktif, sifatnya real time. Inilah yang menjadi pembeda yang utama. Kalau mushaf di alam dunia ini kan ada masalah dulu, kemudian dicari solusinya. Oh, di ayat mana gitu. Jadi Rujukan ya. pemilihan ayat itu adalah kehendak atau hasrat atau keinginan dari manusia. Oh, saya cocoknya dengan ayat ini. Oh, ada masalah ini. Oh, menggunakan ayat ini. Itu yang membedakan yang paling prinsip. Kalau di ayat qadim dia ditunjuki. Jadi dia tidak memilih, oh ada kondisi seperti ini, dia turun ayat. Makanya dalam komunitas kita sudah terbiasa ketika ada masalah, aduh maaf belum turun ayatnya. Jadi memang benar-benar ditunjuki sesuai dengan kondisi seseorang. Jadi masing-masing orang dia mendapatkan ayat-ayatnya sendiri. Tetapi kalau dikonfirmasi itu dipastikan 100% pasti ada di dalam Al-Quran. Kita tinggal mencocokkan, oh ternyata ini Quran surat ini ayat sekian gitu. Jadi prinsipnya seperti itu punya. Nah, ini yang menarik sekali sebenarnya Mbah Mun di sini. Ketika di dunia ini kita selalu mengagungkan Quran Mushaf yang isinya hanya huruf dan tulisan saja dan ditafsirkan dengan tafsir yang berbeda-beda, maka terjadi perdebatan dan perselisihan. Ya, tapi tidak ada yang salah gitu ya Mbah Mun ya. Dan yang lebih utama adalah sebaiknya menggunakan Quran Qadim, menggunakan guru pembimbing sehingga bisa semuanya itu tidak ada tafsir yang berbeda-beda. Karena ini alam yang berbeda ya, kita tidak membandingkan ya, kita tidak membandingkan antara Quran Mushaf dan Quran Qadim, tetapi bahwa adalah dimensi yang berbeda, begitu ya Mbah Munajat ya.
Saya kira lebih tepatnya begini. Jadi masing-masing punya keunggulan. Kalau Quran mushaf kan lebih mudah dimasalisasi, didistribusikan. Tetapi kalau ingin presisi, kita menengok Quran Qadimnya. Itu salah satu bentuk konfirmasi yang paling presisi adalah ke situ. Dan bisa jadi mufasir-mufasir itu sesungguhnya dulu juga sudah melakukan konfirmasi Bunyai. Tetapi pada saat itu, pada zamannya, pada permasalahan tersebut, karena ini kan kehidupan dinamis, gitu. Jadi ayat tersebut dimaknai katakanlah seperti itu di masa dulu, masa sekarang itu sudah tidak relevan. Makanya ini pentingnya kita merefresh kembali. Dan kita perlunya seorang guru mursyid yang waris itu, karena masing-masing dari kita itu diperjalankan sesuai dengan ayat-ayatnya masing-masing itu. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pembahasan kali ini. Barangkali ada yang mau ditambahkan, Mbah Mun? Mungkin sedikit saja saya menambahkan Bunyai bahwa Quran Qadim adalah Quran yang tanpa huruf, tanpa suara, tanpa kata. Namun dia bisa dibaca oleh hamba-hamba yang disucikan ruhaninya. Dan kita sebagai orang awam bisa sesungguhnya membacanya, yaitu dengan cara menginduksi kepada guru mursyid yang makomnya telah sampai. Jadi prinsipnya ketika seorang mursyid sudah selaras frekuensi ruhaninya dengan tali wasilah, maka kita secara teknikal bisa melakukan penyamaan frekuensi, yaitu melalui resonansi gelombang. Jadi, atau yang biasa dikenal dengan rabitoh. Rabitoh adalah bagaimana kita mentransmisikan frekuensi ruhani guru agar sama dengan frekuensi ruhani kita. Ketika frekuensi kita sudah sama, maka yang dialami oleh guru mursyid juga bisa dialami oleh kita. Dan Quran Qadim juga sesuatu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dia tidak mengenal fiil, tidak ada fiil madi, tidak ada sesuatu yang terjadi masa lampau, dan tidak ada yang terjadi masa yang akan datang. Semuanya real time. Dia kompatibel dengan zamannya, dengan kondisinya. Bahkan akhirat pun ya bukan nanti. Ketika kita menjalankan dalam perspektif Qadimnya, menjalani ayat-ayat Qadim, maka akhirat bisa ditempuh pada hari ini juga. Demikian juga kisah-kisah Rasul terdahulu. Nabi Adam turun ke bumi, itu pun bukan peristiwa masa lalu, itu peristiwa yang bisa kita alami saat ini. Nabi Muhammad Mi'raj itu juga bukan peristiwa masa lalu, itu peristiwa yang bisa kita alami saat ini. Demikian juga tokoh-tokoh seperti Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, itu juga bukan tokoh-tokoh masa lalu, itu bisa menjadi tokoh dalam diri kita. Diri kita bisa memerankan sebagai Fir'aun, sebagai Qarun, ketika kita sangat mencintai harta, kekuasaan, dan sebagainya. Jadi maknanya seperti itu Bunyai. Jadi benar-benar dialami, bukan kisah, bukan cerita. Ini adalah kejadian saat ini, real time. Itulah yang namanya Quran Qadim. Demikian Bunyai. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, dan semoga dapat memberikan pencerahan buat kita semua. Akhir kata, mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Billahi anta maksudi wa ridhoka maksudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.